warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan bagaimana kedudukan akal jika diperhadapkan dengan nas-nas syariat yang berisi tentang perkara-perkara yang mungkin akal kita belum sampai kepadanya. Bagaimana sikap kita dan bagaimana mauqif ahli sunnati wal jamaah di dalam perkara-perkara tersebut. Iya, di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, "Wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka." Nahu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla." Kata beliau, semua yang kau dengar dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang akalmu belum sampai kepadanya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wa jalla. Hati-hati para hamba itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ar-Rahman azza wa jalla. Ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menyebutkan terkait dengan hati para hambanya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu. Iya, di mana lafaz lengkapnya Rasulullah menyatakan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam semuanya berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allahu Ar-Rahman. Kaqalbin wahidin, seperti satu hati, yasrifuhu haitsu yasha, Allah memalingkannya kemanapun yang dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda seraya berdoa, "Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, yang memalingkan hati-hati manusia, palingkanlah hati kami untuk berada di atas ketaatan kepadamu. Nah, di dalam hadis dikatakan apa? Hati-hati para hamba itu berada
di antara dua jemari Allah. Nah, ini mungkin dari perkara yang sulit untuk kita mencernanya dengan akal. Bagaimana itu? Iya. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang mungkin akal kita sulit untuk mencernanya. Iya. Kemudian wa qaulihi, dan juga seperti sabda Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia fi thuluthil akhir minal lail, yaitu di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, ini pun haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Terkait dengan doa yang dilakukan di dalam salat di akhir malam, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Jadi mereka ingin beribadah, menjalankan salat dan bermunajat. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Da'awat terkait dengan doa di tengah malam. Juga dalam kitab Tauhid terkait dengan firman Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah firman-firman Allah. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia adalah firman Allah yang memisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukanlah permainan atau senda gurau. Iya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan doa dan zikir di akhir malam dari hadits Abu Hurairah. Ya, kelengkapan hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala akan turun di setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Iya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini mungkin juga di antara hadis-hadis yang akal kita mungkin sulit untuk mencernanya. Nah, ini beliau bawakan contoh-contoh. Juga di sini disebutkan hadis wa yanzilu yauma Arafah, bahwa Allah turun di hari Arafah. Iya, disebutkan oleh Syekh Ar-Raddadi rahimahullahu ta'ala bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Manda dalam kitab Tauhid, Abul Faraj Al-Thaqafi dalam Al-Fawaid, juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dari jalan Marzuq Maula Talha dari Abu Zubair dari Jabir secara marfu'. Dan hadis ini juga mempunyai jalan yang lain dari hadis Jabir, walaupun sanadnya lemah, sebagaimana disebut dalam As-Silsilatul Dha'ifah. Iya. Dan hadis ini nampak dia sahih secara mauquf, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah, Abu Uthman As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf
wa ashabul hadith, Ad-Daruqutni dalam An-Nuzul, Al-Lalaka'i dalam Syarhus Sunnah, dari hadits Ummu Salamah secara mauquf pada beliau. Nah, sehingga hadits ini dibicarakan yang benar, wallahu alam, dia tidak marfu dari Nabi, tetapi dia mauquf kepada sahabat. Nah, kemudian wa yanzilu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga dalam hadis turun pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala turun pada hari kiamat. Iya. Dan telah syah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang maji atau ityan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Allah Tabaraka wa taala untuk memberikan keputusan kepada manusia di hari kiamat. Allah akan memberikan keputusan kepada manusia pada hari kiamat. Iya. Kemudian kata beliau, wa anna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yadha 'alaiha qadaman. Dan bahwa neraka jahanam akan terus-menerus dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang menghuni neraka jahanam, terus akan meminta tambahan sampai Allah sendiri yang meletakkan kakinya di atas neraka jahanam itu. Allahu yadha'a 'alaiha qadamahu jalla thana'uhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, terkait dengan tafsir firman Allah, wa taqulu hal mim mazid. Nah, ketika neraka jahanam ditanya, apakah kau sudah penuh? Maka neraka jahanam berkata, hal mim mazid, adakah tambahan lagi? Nah, ini sebagaimana dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa surga dan neraka itu akan mengadu dan saling mengadu, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka berkata bahwasanya yang memasukinya adalah orang-orang yang sombong, sementara surga yang memasukinya, ya, adalah orang-orang dari kalangan du'afa. Ya, surga berkata, mali la yudkhiluni illa du'afa'un nas. Mengapa tidak ada yang masuk ke dalam surga itu kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan manusia? Maka Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku wahai surga, aku merahmati denganmu siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Lalu Allah berfirman kepada neraka, innama anti adabi, sesungguhnya engkau adalah azabku, a'dzibu bika man asya'u min ibadi, aku mengazab denganmu siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Iya, maka setiap masing-masing dari surga dan neraka akan dipenuhi oleh Allah. Adapun neraka tidak akan penuh kecuali sampai, disebutkan dalam hadis ini, hatta yadha'a rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya. Kemudian neraka itu berkata, qattun, cukup. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, sehingga sebagiannya, ya, menjadi sempit. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendolimi makhluknya sedikit pun juga. Adapun surga, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang kelak akan memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam hadits-hadits yang sahih yang membicarakan tentang permasalahan ini. Iya. Wa qaulillahi ta'ala lil 'abdi, dan juga seperti firman Allah kepada seorang hamba. Ini mungkin dari hal-hal yang sulit untuk kita mencernanya dengan akal. Nah, bagaimana
Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di dalam neraka. Iya. Kita tidak boleh membagaimanakan hal tersebut. Karena apa? Akal kita terbatas untuk bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Juga seperti firman Allah kepada seorang hamba dalam hadis qudsi, kata Allah, in masyaita ilayya harwaltu ilaika. Wahai hambaku, jika kamu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadamu dengan berlari-lari kecil. Ini Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, tidak boleh kita bagaimanakan. Kenapa? Akal kita lagi-lagi terbatas. Hadisnya tidak boleh ditolak. Kenapa? Hadisnya sahih terkait dengan itu. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki, kata Allah, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Dengan berlari-lari kecil. Ini hadis sahih riwayat Bukhari di dalam kitab Tauhid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kelengkapan hadisnya berbunyi, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jika dia mengingatku di suatu perkumpulan, niscaya aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, dan jika hambaku mendekatkan diri kepadaku, ya, satu jengkal, maka taqarrabtu ilaihi dira'an, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku, kata Allah, akan mendekat kepadanya satu depa. Aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Ini hadisnya sahih, tidak mungkin ditolak. Sahih riwayat Muslim juga. Nah, maka kita harus terima hadis ini. Nah, walaupun mungkin akal kita masih bertanya-tanya bagaimana itu. Nah, di sini nanti akan kita dudukkan di mana posisi akal di sini. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa qaulihi, juga seperti sabda Nabi, khalaqallahu Adam ala surati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam menurut rupanya. Menurut rupanya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Iya. Disebutkan bahwa hadis ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam menurut rupanya, itu riwayat Imam Al-Bukhari. Iya. Di mana Nabi SAW menyatakan khalaqallahu Adam ala surati. Allah itu menciptakan Adam menurut rupanya. Tuluhu sittuna dira'an. Tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Tingginya Nabi Adam itu sekitar 60 hasta. Falamma khalaqahu qala, ketika Allah ciptakan Adam, maka Allah berfirman kepada Adam, idhab, pergilah, fasallim ala ulaikan nafar minal malaika, salamilah mereka itu, yaitu para malaikat, julusun, yang duduk, fastama ama yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatak. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, dengarlah apa yang dia jawab dari salammu kepadamu, karena dia adalah salam penghormatan untukmu dan salam penghormatan untuk keturunan-keturunanmu. Maka Adam berkata, ketika baru diciptakan oleh Allah, Adam datang kepada malaikat,
Kemudian Adam mengucapkan salam kepada malaikat. Assalamualaikum, kata Nabi Adam kepada malaikat. Faqalu, malaikat pun menjawab, Assalamu alayka warahmatullahi, semoga keselamatan kepadamu dan semoga rahmat Allah terlimpah kepadamu. Fazaduhu warahmatullah. Malaikat menambahi apa? Dengan jawaban Assalamualaikum, yaitu warahmatullah. Iya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, faqullu may yadkhulul jannata ala surati Adam. Semua yang masuk surga itu di atas apa yang serupa dengan Adam. Falam yazal, yakni dari sisi tingginya. Kalau orang nanti di surga itu tubuhnya menjadi raksasa seperti Adam, 60 hasta. Itu tentunya itu sangat tinggi ya kan, puluhan meter. Nah, kalau di zaman sekarang orang 2 meter aja sudah dikatakan apa? Sangat tinggi. Nah, bagaimana dahulu Allah ciptakan Adam, manusia pertama kali yang turun di muka bumi ini, itu tingginya puluhan meter. Tingginya puluhan meter. Nah, dan nanti orang masuk surga dalam bentuk seperti Adam. Kemudian kata Nabi, falam yazalil khalq yanqusu ba'du hattal an, dan terus menerus manusia itu bertambah pendek sampai sekarang, kata Nabi. Yani manusia itu badannya terus menyusut. Ya wallahu alam, kalau dunia ini masih panjang umurnya, ya mungkin manusia yang hidup ya 1000 tahun lagi, atau beberapa ribu tahun lagi, kita tidak tahu. Ya, mungkin badan mereka semakin pendek dan semakin pendek. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari hadis Ibnu Hatim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada lafaz yang lain, kata Nabi, idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha. Apabila salah seorang dari kalian memerangi saudaranya, maka hindarilah memukul wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala surati, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu menurut rupanya. Iya. Dan ini banyak riwayat-riwayat ya yang disebutkan di sini, yang memang di sini kita harus mendudukkan akal. Jangan sampai gara-gara tidak bisa dicerna oleh akalnya dia pun menolak hadits-hadits semacam ini. Tidak boleh, karena haditsnya sahih, diriwayatkan secara sahih dari Nabi. Iya. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Kata Rasulullah, aku melihat Tuhanku fi ahsani surah, berada pada surah, ini rupa yang terbaik, bentuk yang sebaik-baik bentuk. Nah, ini disebutkan Nabi melihat ini dalam mimpi. Ya, melihat hal ini di dalam apa? Di dalam mimpi. Yani seseorang itu apakah mungkin kalau dia tidur kemudian bermimpi melihat Allah? Kata para ulama, mungkin saja. Ya, mungkin saja bisa seseorang yang diberikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam mimpi. Di dalam apa? Di dalam mimpi. Sebagaimana Nabi SAW pernah bermimpi melihat Allah di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya. Dan tidak mungkin itu terjadi dalam keadaan sadar di dunia nyata, tidak mungkin. Nah, maka kata Imam Al-Barbahari, wa asbahu hadhil ahadith, dan yang serupa dengan hadith-hadith ini. Maka bagaimana sikap kita?
fa'alaika bitaslim wat tasdiq. Hendaknya kamu menerima hadits-hadits semacam ini, membenarkannya, wat tafwid war ridha, kemudian menyerahkan kaifiatnya kepada Allah, ridha dengan hal tersebut. Wala tufassir syai'an min hadihi bihawak. Jangan kau menafsirkan ayat-ayat atau hadits-hadits ini dengan hawa nafsumu. Fa innal imana bihada wajibun, karena beriman dengannya wajib. Faman fassara syai'an min hada bihawa wa raddahu fahuwa jahmi. Barang siapa yang menafsirkannya dengan hawa nafsunya, ya nas-nas seperti tadi ayat ataukah hadis seperti tadi, dia tafsirkan dengan hawa nafsunya atau dia menolaknya, maka dia adalah seorang yang berpemahaman Jahmi, yakni dari sekte atau kelompok Jahmiyah. Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Dan barang siapa yang menyangka bahwa dia melihat Tuhannya di kehidupan nyata di dunia, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat nas-nas semacam ini, ayat maupun hadis, yang mana akal kita belum bisa sampai ke situ, ya. Tadi sudah kita bacakan bagaimana Rasulullah menyebutkan misalnya hati seorang hamba berada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini berhati-hati di dalam memahami hadits-hadits semacam ini. Sebagian golongan yang menyimpang, ya mereka ada yang menolak hadits ini mentah-mentah, padahal haditsnya sahih. Nah, diriwayatkan Bukhari, Muslim, ya, dicantumkan di dalam kutubul hadis, diterima oleh para ulama ahli hadis, ya. Tetapi sebagian orang ada yang menolaknya karena apa? Ya dikarenakan tidak masuk akal katanya. Bagaimana caranya? Nah, dia tidak bisa mendudukan akal di sini. Harusnya, ya, kau dudukan akalmu sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam agama. Ya. Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana ini? Ya, apa maksudnya? Bagaimana bisa diterima oleh akal? Ya. Dan itu banyak berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka wajib untuk kita ketahui bahwa sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Maka apa yang akal kita belum bisa sampai kepadanya, belum bisa terpikir secara sehat di benak kita, maka wajib bagi kita untuk mengimani semua itu. Jangan ditolak dulu. Jangan ditolak. Kenapa? Karena kalau kau tolak gara-gara tidak bisa masuk akalmu, ya, padahal akalmu terbatas, ya, maka dikhawatirkan kau menolak syariat, menolak hadis, menolak tentang nas-nas sifat. Dan ini sangat membahayakan akidah seseorang. Harusnya kita imani dulu dan kita serahkan kaifiatnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita serahkan kaifiatnya kepada Allah. Sementara jangan kita menolaknya gara-gara tidak bisa diterima oleh akal. Ingat, akal kita terbatas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberikan ilmu, kata Allah, kecuali sedikit. Jadi ilmu kita ini sedikit. Nah, maka
wajib bagi kita untuk mengimani nas-nas terkait dengan sifat-sifat Allah. Allah turun ke langit dunia misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis ini, ya, bagaimana Allah meletakkan kakinya, berarti Allah punya kaki, Allah punya jari jemari. Nah, maka kita wajib mengimaninya sebagaimana yang diimani oleh para sahabat. Tapi ingat, tidak boleh kita bayangkan jari jemari Allah sama dengan jari jemari kita. Tidak boleh, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Allah punya kaki, tapi jangan dikhayalkan, oh, kakinya Allah mungkin besar ya, seperti kaki kita, cuma dalam bentuk besar. Tidak boleh. Iya. Kenapa? Ilmunya tidak sampai kepada kita. Ilmunya tidak sampai kepada kita. Yang jelas kita imani sebagaimana datangnya. Iya. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Nah, kapan riwayatnya sahih, maka itu benar. Itu benar, walaupun belum bisa dicerna oleh akal kita. Kita wajib mengimaninya sebagaimana yang ia kehendaki dan sebagaimana yang ia inginkan. Kita beriman semua yang datang di dalam Al-Quran atau yang datang dalam sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan kita kembalikan kaifiatnya, ya, bagaimananya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu sifat sikapnya kita di dalam memahami nas-nas berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita wajib menerimanya dengan penuh keridhaan dan tidak boleh untuk menolaknya dengan hawa nafsu kita. Atau kita tafsirkan tanpa dasar ilmu, kita takwilkan tanpa dasar pengetahuan, hanya sebatas hawa nafsu. Nah, ini berhati-hati. Nah, akhirnya tadi dia menolak nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini berbahaya. Seseorang bisa berpemahaman dengan pemahaman Jahmiyun atau Jahmiyah. Iya. Dia menyangka bahwasanya dia telah mensucikan Allah, padahal hakikatnya dia bukan mensucikan Allah, justru dia menafikan, mentaktil, menolak nama dan sifat Allah. Dan itu bukan sifat dan mauqif ahlu sunnah di dalam nas-nas yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlu sunnah berpandangan terkait dengan sifat-sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, ya, maka nas-nas yang semacam ini, ya, Allah turun ke langit dunia, Allah punya jari jemari, ya, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, ya, kita harus imani sebagaimana Rasulullah menyebutkan hal tersebut. Kita imani dia, dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Ingat, menetapkan adanya tangan bagi Allah bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan dikatakan, loh, bagaimana mungkin Allah punya tangan? Kan makhluk punya tangan. Kalau begitu kau serupakan Allah dengan makhluk. Oh, tidak. Tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Allah, antara sesama makhluk saja itu beda. Tangan manusia dengan tangan kera misalnya beda. Nah, sama-sama punya tangan tetapi berbeda sesama makhluk. Sebagaimana kita punya mata, hewan juga punya mata. Tidak sama mata kita dengan mata hewan. Kalau kita bisa tahu, ya, antara sesama makhluk saja beda, apalagi antara makhluk dengan Khaliq. Nah, sebagian orang yang tidak paham terkait dengan nas-nas sifat ini, mereka tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Kenapa? Katanya kau telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka menuduh ahlu sunnah dengan apa? Kaum mujassimah katanya, yakni yang menetapkan jism bagi Allah. Jism itu jasad. Ketika ahlu sunnah menetapkan Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya mata, Allah punya kaki, katanya ini kaum mujassimah. Ini salah paham. Ya, kita tetapkan Allah punya itu, tetapi tidak serupa dengan makhluknya. Nah, anehnya sebagian orang ini, terkadang mereka tetapkan sebagian sifat-sifat Allah. Nah, Allah itu katanya As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui.
Loh itu kau tetapkan, bukankah melihat, mengetahui, mendengar juga sifat makhluk? Oh katanya tidak sama. Pendengarannya makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ilmunya Allah katanya tidak sama dengan ilmunya makhluk. Katanya beda. Kami tetapkan pendengaran, penglihatan, ilmu, ya, itu beda dengan makhluk. Nah sama ketika kita tetapkan Allah punya tangan, kita tidak menyerupakan tangannya Allah dengan makhluk. Allah punya kaki, kita tidak menyerupakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Paham tak ini? Ini pembahasan penting dalam urusan akidah. Dan banyak orang-orang yang tidak memahami perkara-perkara seperti ini. Ya, sehingga mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? Kaum mujassimah, musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Ya padahal dia salah paham. Tidak seperti itu. Ya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan, ya, nas-nas yang datang dari Quran maupun hadis terkait dengan nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana datangnya. Ya, tapi kaifiatnya mereka kembalikan kepada Allah. Yang jelas itu serupa itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, Allah punya tangan, jari jemari. Kita katakan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Yang jelas sesuai dengan keagungan, kebesaran, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh ada yang bertanya, Ustadz bagaimana itu jari jemarinya Allah? Tidak boleh. Kenapa? Kita tidak punya ilmu tentang itu. Sahabat pun tidak bertanya tentang itu. Makanya kalau ada yang bertanya tentang itu pertanyaan bidah. Itu pertanyaan bidah yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Ya, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Ngapain kita tanya? Ya cukuplah apa yang para sahabat dulu merasa cukup dengannya, kita pun hendaknya merasa cukup dengan itu. Kemudian tidak usah kita terjun terlalu dalam, ya, menanyakan ini dan itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Tidak perlu. Kita imani saja, karena banyak hal-hal itu yang di luar yang kita tidak bisa terlalu mencernanya. Ya, ya jangankan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makhluk gaib, ya, surga dan neraka saja misalnya. Itu kan hal yang kadang sulit dicerna oleh akal. Itu baru makhluk. Coba misalnya kita membaca hadis Nabi SAW terkait dengan di padang mahsyar nanti. Orang dikumpulkan di padang mahsyar, matahari jaraknya satu mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu jarak 1 mil sekitar 1,6 km. Ada yang 1 mil itu ya jarak dengan kita kepala dengan matahari itu hanya seukuran celak mata saja. Seukuran celak mata. Itu kira-kira bagaimana diterima oleh akal itu? Kalau saat ini matahari itu jaraknya jutaan kilometer ke kita, jutaan mil, yang kata peneliti kalau dia bergeser sedikit saja, ya, menjauh atau mendekat, kalau dia menjauh kita akan kedinginan, kalau dia mendekat sedikit saja kita akan hangus, ya kan? Sementara di padang mahsyar bagaimana? Didekatkan sejarak 1 mil. Anggaplah 1 mil jarak 1 kilometer segitu. 1 kilometer 1,6 kilometer. Anggaplah segitu. Nah, tapi kata di dalam hadis manusia bisa bertahan atau tidak? Bisa kan? Bisa. Sekarang itu bisa tidak dicerna oleh akal? Nah, itu baru berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makhluk Allah. Belum berkaitan dengan Allah. Dan itu baru beberapa perkara yang disebutkan. Belum lagi penyebutan tentang sirat misalnya, yang lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Itu bagaimana cara melewatinya? Bisa tidak dipikir dengan akal itu? Kita melewati jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Tapi subhanallah, Nabi sebutkan ada yang bisa melintasinya bagaikan kuda yang berlari cepat, ada yang bagaikan kilat, ada yang seperti burung. Berarti kan ada yang melewatinya kan? Terus bagaimana caranya? Kalau sekarang kita berdiri di atas pedang, kira-kira apa yang terjadi? Ini ikhwani fiddin. Iya, maka memahami nas-nas itu kita dudukkan akal ini. Akal kita terbatas.
Jangan sampai apa? Gara-gara tidak diterima oleh akalmu, sulit kau terima, kau tolak nas atau kau takwilkan kepada hawa nafsumu, sesuai dengan hawa nafsumu. Ya, tidak sesuai dengan jalannya para ulama salaf di dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini mungkin yang bisa kita paparkan terkait dengan permasalahan ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.